Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariska Dukartikasari dengan NIM belakang 001 dari kelas pembelajaran mesin I2. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya tentang implementasi yang dioptimalkan dari algoritma klasifikasi KNN yang diperbaiki menggunakan platform Intel FPGA dengan studi kasus COVID-19 kemarin. Sebelumnya kita beralih ke introduction terlebih dahulu. Jadi di sini algoritma KNN yang ditingkatkan berdasarkan kontribusi kelas dan pembobotan fitur di sisi KNN merupakan pendekatan yang sangat akurat. Namun, hal tersebut membutuhkan langkah yang sangat kompleks sehingga menghabiskan banyak waktu untuk proses klasifikasi sendiri. Nah, klasifikasi penyakit COVID-19 ini merupakan studi kasus yang digunakan untuk menguji dari jurnal ini. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pengimplementasian algoritma DCT-KNN pada platform FPGA memberikan kinerja yang sangat tinggi daripada dibandingkan dengan implementasi yang berbasis CPU single core. Nah, waktu eksekusi sendiri yang dioptimalkan oleh FPGA ini merupakan 44 kali lebih cepat daripada menggunakan desain konvensional yang diterapkan pada platform CPU biasa. Kemudian cara kerjanya, eh, algoritma KKN ini merupakan langkah yang tepat untuk studi kasus COVID-19 ini. Pada 2 tahun yang terakhir ini, penyakit COVID menjadi tren penelitian yang sangat populer karena pengaruh negatifnya terhadap manusia, di mana jutaan orang banyak yang meninggal akibat terinfeksi virus COVID ini sendiri. Nah, beberapa algoritma pembelajaran mesin klasifikasi telah dipelajari dengan tujuan untuk memprediksi kemungkinan infeksi terhadap COVID-19 ini. Kinerja yang berbeda dapat digunakan untuk menguji keefektifan prediksi berbagai algoritma pembelajaran mesin. Hasil menyimpulkan bahwa untuk dataset COVID-19 yang digunakan ini merupakan sangat menjunjung algoritma KNN lebih unggul dibandingkan algoritma lain dalam hal akurasi prediksi, presisi, recall, mean square error, matrix confusion, dan skor kappa. Nah, ketika meninjau keadaan tersebut, beberapa studi yang terkait dengan pekerjaan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti akan berfokus pada peningkatan algoritma klasifikasi KNN untuk mengatasi kendala ini. Nah, studi tersebut mengusulkan bahwa implementasi algoritma DCT KNN yang efisien dan sangat dapat dioptimalkan. Kemudian beralih ke metodologi. Dari sini ada flowchart tentang metodologi prosesnya. Jadi sebelum ke flowchart terlebih dahulu, dataset ini diambil dari situs web yang sangat-sangat terkenal, yaitu Kaggle, yang banyak menawarkan kumpulan data publik untuk tujuan studi ilmu data dan pembelajaran mesin. Nah, kumpulan data tersebut dipertimbangkan, dibuat dengan secara sintetis, berdasarkan pedoman gejala yang tersedia di Organisasi Kesehatan Dunia pada Maret 2020 tahun lalu. Kumpulan data tersebut mencakup gejala umum dan apa saja yang memungkinkan penyebab COVID-19. Dari hasilnya dapat diperoleh bahwa penentuan apakah seseorang terinfeksi COVID-19 itu dapat diteliti menggunakan KNN ini sendiri. Nah, dataset yang dipelajari ini di pre-processing terlebih dahulu dengan cara di remove data, dengan sehingga akan dapat digunakan bagaimana data tersebut dapat bekerja secara efektif dengan algoritma klasifikasi yang digunakan saat ini, yaitu KNN. Nah,
Jadi dari flowchart ini, yang pertama kita akan memasukkan data COVID. Kemudian data tersebut diprocessing seperti kayak ditelusuri outlier-nya, missing value-nya. Kemudian kalau sudah nanti akan dikomputasi formula yang pertama, kemudian setelah dikomputasi akan diklasifikasi untuk formula yang kedua dengan kelas dari yang berbeda. Kemudian dikomputasi lagi dari formulasi yang ketiga dan keempat. Setelah itu, setelah komputasi ketiga keempat, beralih ke komputasi formula yang kelima. Nah, nanti akan ditemukan sampel dan rata-rata dari data ini yang menggunakan klasifikasi KNN. Kemudian nanti akan diperoleh substitut dalam formula tersebut. Kemudian nanti dapat diklasifikasi kelas yang digunakan dalam formula tersebut. Nanti ini akan dieksekusi apabila yes akan berlanjut ke kelas X, kemudian apabila tidak berhasil nanti akan kembali lagi ke data preprocessing. Jadi dari metodologi ini bisa kita lihat bahwa data preprocessing ini sangat penting. Langkahnya harus dilakukan karena apabila terjadi keeroran di data processing, maka nanti bisa lanjut, akan tetapi di akhir akan tetap harus mengulang kembali. Nah, daripada terjadi pengulangan seperti itu, lebih baik pada saat preprocessing sendiri harus benar-benar dipastikan bahwa data preprocessing tersebut sudah benar dan sudah akurat untuk menghindari kita membuang-buang waktu melakukan pengolahan data kembali. Kemudian ini ada eksperimennya. Algoritma KNN menunjukkan sebuah data yang harus dilakukan prediksi. Jadi prediksi ini tuh bisa dilakukan pada saat KNN untuk melihat apakah prediksi ini itu berhasil atau tidak. Semisal kita menginputkan data, kita menginputkan gendernya, menginputkan kayak semisal umurnya, kemudian nanti beberapa variabel yang lain nanti akan diperoleh dari KNN ini dengan cara prediksi. Nah, prediksi ini dibuat untuk setiap sampel uji baru dengan menelusuri seluruh rangkaian pelatihan untuk KNN. Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi, KNN ini akan berhubungan dengan preprocessing dan prediksi. Nah, dengan KNN akan dapat diperoleh bahwa orang tersebut bisa diprediksi terdampak COVID ataupun tidak dengan cara prediksi ini sendiri. Nah, hasil klasifikasi yang dihasilkan akan menentukan apakah orang tersebut memiliki penyakit COVID-19 atau tidak berdasarkan yang data kita inputkan tadi. Semisal kayak mungkin kita lihat dari sampel darahnya, dari gejala-gejala yang dialaminya. Nah, itu nanti bisa kita lihat dari prediksi ini. Kemudian dengan demikian nanti akan diperoleh hasil prediksi yang benar itu ya sebanyak 5.311. Sedangkan prediksi yang salah sebanyak 119. Dengan demikian, akurasi yang dihasilkan dari klasifikasi ini mencapai 97,8%. Ya bisa kita bulatkan menjadi angka 98%. Kemudian dengan hasil prediksi ini akan diperoleh beberapa matriks, bentuk matriks beberapa, tapi akan diperoleh matriks dan diagram balok. Ada di slide ke-6, sebentar. Nah, ini matrix confusion. Dari matrik ini nanti akan dapat diperoleh kesimpulannya dan dapat diperoleh hasil prediksi yang telah kita inputkan berdasarkan data yang kita punya. Terus juga nanti akan kita bisa lihat hasilnya itu dari tabel ini, bukan tabel apa ya, diagram balok. Terus juga ada lagi presentasinya bisa dibuat dengan analisis menggunakan ini. Sehingga akurasinya itu dapat diperoleh sebesar 98% dan sisanya itu 2%. Jadi menurut saya ini sangat akurat. Karena klasifikasi menunjukkan akurasinya sudah di atas angka 90%. Jadi bisa disimpulkan bahwa
bisa disimpulkan bahwa dari hasil tes tersebut memiliki 4.333 true positif. Jadi dari ini kita lihat, ini yang benar-benar positif itu ada 4.333. Sedangkan ada 978 ini yang benar-benar negatif. Tapi angka 49 dan 70 ini menunjukkan bahwa dia itu salah pengimplementasian. Jadi sangat kecil perbandingannya. Dari matriks ini bisa dilihat bahwa yang angka 70 sama 49 ini termasuk ke dalam angka 2% ini. Nah, yang 4.333 sama 978 ini masuk ke dalam angka akurasi 98% yang benar-benar bahwa dia itu positif COVID maupun tidak positif COVID atau negatif dari penyakit COVID itu sendiri. Nah, yang ini 70 sama 49 ini terjadi kesalahan pendugaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 4.333 true positif, kemudian 978 true negatif atau benar-benar dia negatif, kemudian ada 70 ini kesalahan dan 49 juga kesalahan yang hal itu dapat memberikan akurasi sebesar 97,8%. Jadi kesimpulan ini saya ambil dari matriks ini, bisa dilihat dari matriks Confucius ini terdapat 4.333 yang positif dan 978 yang negatif. Yang hal itu akan menjadi titik terakhir nilai akurasi yang akan dihasilkan. Jadi dengan KNN ini kita bisa dengan mudah melihat hasil prediksi karena kita akan dibantu dengan matriks Confucius ini. Kita hanya memasukkan beberapa data, memasukkan input variabel-variabelnya, kemudian kita menunggu dan data tersebut akan diproses. Nanti akan diketahui dengan sendiri bahwa seberapa besar akurasi yang terjadi. Baik, sekian penjelasan tentang PPT saya, pengimplementasian yang dioptimalkan dari algoritma klasifikasi KNN yang diperbaiki menggunakan FPGA dengan studi kasus COVID-19 pada tahun 2019 ataupun 2020. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.